phrase because this is the most commonly used phrase in a sentence. Jadi karena ini ada salah dua bentuk frase yang sering dipakai di dalam kalimat, especially in subject and predicate position. Ya, di posisi subjek maupun predikat. Dan hubungannya adalah because in building a sentence in English, you should pay attention to the subject and verb agreement. Jadi Anda harus selalu memperhatikan hubungan antara subjek dan predikat dan verbnya terutama di sini. Dan secara tidak langsung noun phrase sebagai subjek nanti dan verb phrase sebagai predikatnya itu akan saling berhubungan dengan erat. Ada beberapa hal dasar ya, terutama ya bagaimana subjek itu nanti bentuk dari subjek sendiri akan mempengaruhi dari predikatnya atau verbnya di sini ya. Dan hal ini berarti mempengaruhi secara tidak langsung phrase-nya atau kata kerjanya, ya kan seperti itu, atau frase kata kerja itu sendiri. Jadi kenapa paling tidak dan kenapa ini kita harus bahas gitu ya. Saya ingin fokus lagi ke situ. Walaupun secara tidak langsung juga sebenarnya ini mungkin pernah disinggung juga di pembahasan tenses ya seperti itu. But in the previous discussion maybe only focus on the sentence, not the form of the phrase. Jadi secara spesifik saya bahas phrase-nya karena mungkin tidak secara umum bahas itu. Dan nanti ada peran tambahannya ya untuk frasenya. Okay, but before we start, I want to do a warming up. Sebelum mulai, yuk pemanasan dulu. Nah, the building sentences ya, pemanasannya membuat kalimat. So based on the pictures, please you can arrange or construct your own sentence based on the pictures. It can be only one pictures. It also can be from both pictures. You combine it to form a sentence, ya, transfer or giving certain information yang nanti bisa dari satu gambar atau dua gambar. Oke. I have Maulidan and Raditya. Okay. He is writing a code. The guy look at the monitor. Ya. Sebelum saya lihat, saya tambahkan sedikit. So this is a certain situation ya. Jadi di situ informasinya itu di konteks tertentu, ya, certain context. So be careful when you have to choose the words. Jadi perhatikan nanti memilih kata-kata itu, saya pesankan ya. Jadi terutama misalnya gini, dan apa istilah informasinya itu sebisa mungkin spesifik, ya. Kalau bisa memanfaatkan yang noun phrase, terutama di subjek itu lebih bagus. Artinya kalimatnya tidak hanya he is writing code, tapi he-nya itu dibuat noun phrase. Bisa seperti itu. Nah, he is writing code. Nah, code di sini kan dia kata benda. Jamak tunggal itu hati-hati. Code, a code, or codes. Beberapa kode, sebuah kode. Jadi itu harus hati-hati. Ya. Writing, okay. That is common word used in technical terms. Ya. Writing code or creating codes, ya, itu disesuaikan nanti dengan konteksnya, which is good. It is very simple sentence, but when you can elaborate it to make it more specific, tapi apabila Anda bisa lebih mengembangkan lagi dan membuatnya lebih spesifik, itu akan lebih bagus daripada sekedar he is writing codes, ya kan? Maybe the programmer, seperti itu, be more specific. Yeah, the office programmer maybe, or the brilliant programmer is writing a code. A famous programmer is writing a special code for my company. Jadi be more specific, ya, be more elaborate, ya, jelas dan spesifik, gitu kan. Not too general, jadi gitu. Oke, itu Mauridan ya, be careful. Tapi basicnya udah bagus nih informasinya. Tinggal dikembangkan lagi supaya tadi bisa lebih spesifik. Yang dilatih harusnya seperti itu. Karena Anda kan harus berlatih untuk membuat kalimat yang spesifik,
terus detail seperti itu, tidak menimbulkan penafsiran yang lain itu untuk technical terms-nya, untuk technical situation-nya. Terus yang Mas Raditya contohnya nih, nah, the guy look at the monitor. Saya cuma ingin the guy, guy ya, which guy gitu, yang mana itu kan, pakai yang specific terms seperti tadi saya katakan, the programmer seperti itu, the staff ya, the IT staff, the security guard, siapa kayak ya, the IT team for example, and the IT engineering saya, and ya gitu, seperti itu. Terus look, kata look sendiri kalau Anda lihat di kamus itu kan ada beberapa tuh ya, makna yang dan bersamaan juga yang itu memberikan makna yang tertentu juga. Coba Anda bandingkan sih. Ada 3 kata yang mungkin berkaitan dengan melihat itu. You can use see, watch, look, ya kan? Ya, mana yang lebih tepat? Ya, see, look, watch. Ya, itu intensitasnya berbeda. Kalau see itu kan lebih sepintas saja. I see you. Oh ya lihat. Ya. Ketikanya look. Tapi kalau watch, ya itu kan. See, look, and watch. Nah itu. Mana yang berbeda? Jadi lebih sesuai kalau dia in detail, dia sedang melihat sesuatu, ya kan? Jadi watch, ya kan? Atau mungkin nanti bisa digunakan sinonim yang lain selain kata itu yang nanti bisa lebih spesifik, misalnya Anda analyzing the statistic on the monitor, so itu be more specific, ya itu. Look in detail bisa ditambahkan situ kalau Anda mempertahankan look ya, tapi melihat dengan cermat ditambahkan seperti itu, ya kan, seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan tadi ya, be more specific itu tadi ya, dan informasinya nanti dipengaruhi oleh pilihan kata juga ya, be careful. Itu ada the guy nih, Raka, nih. The guy in glasses, bukan in glasses tapi with ya, with, pakai with bukan in, preposition itu ya. With glasses is writing code with Vim code editor. Yes, this is specific information ya. Writing a code ya, jadi ini ya, writing a code with Vim code editor ya. Nah kalau ini tuh general ini, the man is sitting, man is sitting it's too general, itu general. Jadi the man is sitting where, begitu tuh, jadi harus jelas. Karena prinsip kalimat yang kemarin kan ada subject, ada predikat which is contains verbs gitu kan. Terus nanti complete meaning, artinya jelas, lengkap, penuh gitu kan. Kalau man is sitting, sedang duduk, ya ngapain gitu kan. Specific, be more specific ya kan. Okay, so the guy that wear glasses is writing a program about artificial intelligence. Good, yeah, Maulidan, very good, nice. And then two guy are so you like to use guy word, yeah. Two guys, jamak tunggal phrase ya, are doing programming in the office. Guy ya, jangan yang lain pengucapannya, beda. Oh ya, itu guy lagi nih. The man, the programmer, the tadi IT staff for example. You have to get used to using that kind of words ya. Jadi technical term words. Okay, for example, like Rata did here ya. The programmer in long sleeve t-shirt is fixing some bugs in his company's production code. Very good, nice. Thank you, Mas Ranga. This is one of the example that I want you to write. Ya, be more specific, be in detail seperti itu. Ya, very good. Ya, thank you. Okay,
The cool man is looking at okay, good. But it's too general, yeah. That cool man, yeah. The man with writing a difficult code with the man with beard, not writing, but is writing, is yeah, is writing. So I kind of stuck when you I read this. The man with ini writing, before writing harusnya ada to be kalau Anda mau menggunakan itu sebagai verb phrase-nya. Dan itu verb phrase juga itu. Sebagai kata kerja, sebagai predikat. Kalau writing, be careful before writing, kalau itu kata kerja artinya sedang, harus ada to be ya. Itu basic or common mistake ya sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, itu yang biasa terjadi memang. Oke. Pria dengan jenggot. Okay, the both of the programmer are okay, very good. Both of the programmers are okay because you have both. You are confused because of the code. Okay, right, nice. Those two men are on their computer. Those two men are on the computer writing codes on theirs. Nah, ini beda dengan yang writing tadi ya. Kalau yang writing tadi, the man with the beard, writing itu sebagai verb, makanya nggak boleh, harus ada to be-nya. Sedangkan nanti yang writing di sini, ini verb phrase, tapi dia bukan sebagai predikat kata, sebagai predikat kalimat. Ini, jadi boleh seperti ini. Verbnya adalah are-nya, the two men are. Itu verbnya di situ sebenarnya. Ya, jadi nanti saya bahas itu juga. Oke. Coba, let's move to the next picture. Coba, gambar berikutnya nih. Nah, you can combine the pictures or you can use one of them. Jadi sama gabung bisa hanya satu pakai. Silakan. Be more specific ya, tadi ya. Hindari yang too general information. Hindari yang terlalu umum. Be more specific. Jangan pakai the guy lagi ya. Jangan the guy. Sorry. Oke. Jangan pakai the guy lagi ya. Sebentar ya, saya lagi ngeliatin yang tadi jawab. Okay, let's see. Okay. See. What are the tadi? Okay, let's see. IT. IT staffs are discussing measures about which features to implement the project's timeline. Okay, very good. Nice, Mas Raka. Okay, good.
Okay, next, the group of people are the group of people playing a game. That is not a sentence. The group of people playing a game. That's not a sentence. That is a phrase. If you want to use this as a sentence, you just add to be. The group of people is, because the subject is the group. Ya. Oke. Atau kalau nanti some people. Nah, kalau some people are playing. Depends on the subject ya nanti. Some people are playing. Ya. The staff are playing a game during the break. Ya, gitu. Staffnya sedang bermain game ya selama istirahat. Nah, during the break. Ya kan gitu. Oke. Let's see. Okay, Saraka again. League of Legends esports team are in a practice match before the incoming World Tournament. Yeah, nice, correct, good, excellent. Mbak Azila nih. That two of gamers, men, are competing to win the game. Just use the two gamers are. That's enough. Okay, the two gamers are competing to win the game. Nah, itu perbaikan sedikit aja. Oke. Oke. And then the two best friend is playing a game. The two best friends are. Careful ya. Basic mistake itu ya. Common mistake as I said before. The verb to be, ya itu be careful ya. Itu hati-hati aja sebenarnya. Nah, latihan kita maksud saya seperti itu. Saya ingin lihat hal-hal kecil ini. Ya, jadi be careful, to be jamak tunggal dari subjeknya itu selalu diingat, cermati karena betul butuh ketelitian di situ, kebiasaan di situ ya. Dan itu sangat penting di bahasa Inggris, di kalimat resmi bahasa Inggris ya. A few men were working while the other men play League of Legends. Nah, this is basic also. The tenses. A few men were working while the other man was playing. So if you use while, itu nanti harus continuous juga ini. Ya. A few men were working while the other man was playing. Jadi satunya sedang, yang lain sedang bekerja, yang satunya sedang main. Ya kan? Is playing. Itu harus pas juga. Was playing. Karena tadi were working, was playing. Jadi dua-duanya bersamaan terjadi. Dari kata kuncinya di situ kata hubungnya while gitu ya. Be careful ya. Jadi kalau ada seperti itu bayangkan aja. A few men were working. Beberapa orang itu sedang bekerja, sementara yang lainnya sedang main. Kalau Anda pakai played, pakai ed verb to itu when. Pakainya when. Ya, itu. Jadi itu sih. Nanti kalau Anda membahas klausa, nanti ada lagi di semester selanjutnya kayak itu klausa. Itu namanya adverb clause. Itu nanti Angga detail akan belajar di situ. Tapi hati-hati ya kalau ada seperti ini, harus paralel, kuncinya di situ. Harus sama bentuknya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Gitu. Karena itu kan bersamaan berlangsungnya. Center district. Those computers are controlled by those gamers. So pakai. Those computers are controlled by those gamers. Yes, correct. Okay, that's fine. Okay. Members is sport. The member of. Be careful. The member of. Be careful when building noun phrase ya. The members of e-sport. Atau kalau mau seperti itu, e-sport members. Dibalik. E-sport members. Ya dengan S apostrophe S. E-sports apostrophe S members are currently. Ini kebalik gitu. This is Indonesian English. This is common mistake juga. Be careful ya when building noun phrase as subject. Kebalik-balik nanti. Seperti itu.
Okay. Mas Fabrico, both of gamers are struggling to make the team win on the championship. Okay, correct. Good. The two brothers participate in a game competition. Okay. Okay, correct. Yeah, participate, simple present. Okay. So they are regularly, participate in a competition every year. Setiap tahun ikut berarti dia pakai simple ya. Karena routine activities biasanya kayak itu. Team Esport is conducting the League of Leagues tournaments. Okay. The Esport team. Kembali. Esport team. Team Esport. Itu Indonesian. Tim e-sport, e-sport team. Jadi seperti kemarin saya pernah contohnya, buku biru, blue book itu. Ya, itu ya, itu latihannya gitu, logikanya hati-hati. The IT team, nah, bukan tim IT kan, the IT team. Nah, kan. Is discussing about their AI program that will be used in the car. Very good, Mas Alvin. Yeah, nice, very good. Okay, very good sentence. Yeah, very clear information also. Okay, and then we have 17. The players are competing to play PC games international. Okay, from some of the company, the staff are having casual discussion of the office cafeteria. Okay, so that is basically the common mistake. Yeah. So basically, when we are creating a sentence, English sentence especially, we have to look the subject and the verb closely ya. Jadi or the predicate closely. Jadi kalau kita membuat kalimat tuh kalau bisa nanti dengan cermat lihat subjek, lihat predikatnya, di situ verbnya harus seperti apa. Kalau nanti frasenya frase apa. Oke, very good, nice. Nah, last pictures. Nah, please. Coba saya nah, this one. Okay. They are trying a new technology of gaming. Okay, so let's see. Okay, from Muhammad Aditya, they are trying a new technology of gaming, which is a VR. Okay, good, very good. Saka, game developer are testing their VR game for bugs and possible last-minute changes before releasing it. Yes, very good, Mas Raka. Okay, Maulida Joanne is trying a new feature on virtual reality that can show her magical fantasy world. Yeah, nice. Very good. Yeah, very good. Okay, and then next one. Satrio, both ladies, both two ladies are playing VR game. Okay, good. Yeah, Satrio. Fabrico, both of beautiful girls have fun with the VR technology. Okay, good. Very good. And then next one, the girl is amazed because of the VR technology. Yes, correct. Yeah, the girl is amazed because her jaw
is drop. Jaw drop. Jadi melongo, ya, jaw drop gitu Pak. Ya, oke, melongo. Ada ya, amazed kan gitu, heran gitu. Mungkin belum pernah pakai VR kali ya. The girl is playing a VR on the television. Oke. The 58. Ya, Bombong Nur Marco. Oke, very good Mas Pak. Yes, ya. Tadi Mas Muklisin, yes, correct. Amaze ya. Amaze. Okay, very good. Yeah, correct. Okay. Yeah. The beautiful is playing virtual game using VR technology. Yes, Asila, very good. Yes. Okay. Those are basically how you can practice your English language skill, especially writing by building sentences based on pictures, maybe based on accident or action. Jadi mungkin berdasarkan kejadian atau kegiatan. Jadi you can try to do these exercises or do these practices to develop your skills, especially in building sentences. You can write it or just say about something that happens, ya. Jadi Anda bisa nanti menulis atau dengan mengucapkan itu. And as I said before, pay attention closely to the subject form and the verb or the predicate form. Jadi selalu latih untuk melihat bentuk dari subjeknya dulu, verbnya dulu. Itu dulu. Baru nanti you can develop by adding the part of the sentence and pay attention to the other part of the sentences. Jadi nanti bisa sambil Anda cermati juga bagian-bagian lain. Yang penting itu dulu, karena itu yang sangat vital dan memang itu penting sekali kalau Anda membuat kalimat di dalam bentuk bahasa Inggris, ya, konteksnya seperti itu. That is why we're going to discuss about this verb and verb phrase, verb and the variation of it, so in the form of verb phrase. Seperti tadi dilihat tadi di contoh-contoh yang di kalimat sudah Anda buat, tadi beberapa teman Anda memang terjadi kesalahan. Jadi noun phrase seperti yang saya prediksi, di noun phrase subjeknya entah itu logikanya terbalik seperti tadi ya. Tim e-sport harusnya e-sport team. Nah, seperti itu hal yang umum dan wajar terjadi karena belum terbiasa dengan pola dari noun phrase sendiri, maksudnya gitu. Terus di bagian predikatnya di verbnya, ya, verbnya ada yang kurang begitu ya. Bisa juga nanti ada yang bentuknya salah, biasanya kan seperti itu. Kalau tadi yang saya temukan dan yang kita bisa lihat sama-sama ada kurang ya, bentuk verbnya ada yang kurang, entah kurang to be atau entah kurang kata kerja bantu auxiliary-nya, dan itu hal yang wajar. Nah, karena mungkin kita belum terbiasa dengan bentuknya, bagaimana harus tersusun di predikat itu secara umum seperti itu, ya. Jadi bisa dari latihan tadi bisa kita lihat beberapa hal itu. Tapi secara umum kan sebagian besar dari Anda sudah bisa kan. Jadi ada di latihannya kan in general ya. You understand the formation of a sentence basically and the elements that can be used to construct the sentence. The correct form of the subject, especially in the noun and noun phrase, and the correct form of the verb, especially the verb and the verb phrase and the predicate as a whole. Seperti itu. Jadi selalu coba cermati itu nanti ya. I know that it needs a lot of practices. Jadi a lot of exercises. Ya, saya tahu kok itu. Saya juga dulu latihannya juga intensitasnya tinggi. Semakin lama tapi saya yakin Anda akan semakin terbiasa. If you practice it regularly, ya, jika Anda berlatih itu dengan rutin. Ya. Okay. That is why we have to pay attention to the verb, because the verb is the most important part of the sentence. Because every sentence in English must have a verb and also the variation of the verb. Jadi harus ada kata kerja dan nanti variasinya. Variasinya berupa frase.
Ya. Dan di kalimat tadi sebenarnya Anda secara tidak langsung, ya, bagi yang sudah sesuai dan benar itu sudah menerapkan verb phrase biasanya. Mungkin Anda belum tahu kalau itu verb phrase namanya. Tapi sebenarnya Anda sudah menerapkan itu. Ya. Dan itu hal yang nanti bisa kita cermati sama-sama di diskusi hari ini. Nah, kalau a verb, kata kerja ya, jadi single word. Jadi itu satu kata, ya, kerja. Jadi makanya a verb. Dan itu bagian dari part of speech ya, yang sudah Anda pernah pelajari. Itu pengkategorian kata dalam bahasa Inggris ada namanya verb ya. Dan itu perannya penting sekali karena tanpa itu tidak bisa dikatakan sebuah kalimat. Gitu. Dan bagaimana dengan verb phrase? Namanya juga phrases di sini. Mana saya? Ya, karena dia bentuknya phrases berarti kumpulan kata ya, seperti halnya noun phrase juga. Tapi yang membedakan adalah kalau noun phrase dia ada kata utamanya yaitu noun, ya. Tapi kalau verb phrase kata utamanya harus kata kerja. Nah, head word ya, keyword principal noun-nya atau nanti boleh dikatakan kalau di bahasa Indonesia itu kepala bukan kepala ikan, kepala frasanya itu harus verb. Maka itu bisa you can identify it as verb phrase. But if the head word is noun, so you can identify the phrase as noun phrase. Yeah. Okay. And the function of each phrases is different from each other. Jadi sangat berbeda satu sama lain. Ya, tentu di verb nanti di predikat biasa Anda temukan. Biasanya Anda temukan di predikat. Bisa juga tapi nanti perannya sebagai pelengkap, sebagai apa? Pelengkap kata, misalnya kata benda, seperti kata kerja, bisa juga. Ya, seperti itu. Dan juga bisa untuk melengkapi kata yang lain. Ya, jadi a combination of words. Ya, jadi itu udah pasti kalau dia frase. Tapi yang pasti kan tidak punya subject verb itu kan. Ya, seperti di definisi noun phrase. Tapi nanti kata utamanya adalah verb. Ya. Ya, jadi kata kerja jadi secara otomatis kalau frase kata kerja itu kata kerja utama ya dilengkapi oleh kata-kata yang lain. Ya, dalam nanti upayanya membentuk frase dalam fungsi dan maknanya masing-masing nanti. Ya, seperti itu. Coba kita nah. Dan ini tadi verbnya ya. Jadi every sentence must have a verb. A verb. Jadi itu. Kalau tanpa ini, the meaning can be incomplete, the grammar can be incorrect. Ya, maknanya bisa tidak jelas, grammarnya bisa salah. Jadi salah satunya akan terpenuhi dari situ. Adanya verb. Ya. We hear masih bisa dipahami kan? Tapi grammarnya salah. We hear. Oke. Okay. Tapi kalau I eat missing meaning. Jadi I eat nggak bisa. Every the accident hilang maknanya. Grammarnya salah, hilang maknanya. Jadi ada dua kemungkinan nanti kalau di kata kerja itu di kalimat itu kata kerjanya hilang. Bisa grammarnya salah, bisa maknanya yang jadi hilang, jadi nggak jelas. Seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Makanya di sini wajib hadir kata kerja itu. Ya. Jadi it can be they are called main verbs ya. So every sentence contains main verb. Nah, kalau kita lihat kategorinya kan di part of speech dulu kategorinya ada 3 ya. Jadi ada namanya linking verb, ada namanya helping verb, ada namanya action verb. Yang linking verb itu kayak to be, itu ya linking verb namanya. The helping verb itu auxiliary verb. Have, has, do, does, did, ya itu helping verb. And then action verb like saw, love, the action indicates action or activities. Gitu. So you have different types of verb as well. That all of them can be used in verb phrase. Jadi variasinya ya paling sederhana adalah di setiap kalimat itu ada satu kata kerja sederhana, belum berupa frase.
Ya, minimal itu yang wajib ada. Ya. Untuk nanti pengembangannya dalam bentuk frase bisa seperti ini. Ya, ditambahkan tadi kata kerja bantu, namanya auxiliary. Ya, bisa to be. Ya, contohnya salah satunya to be. Nanti bisa Anda kalau mau menambahkan cek lagi helping verb. Ya, jadi Anda cari di internet langsung banyak. Jadi untuk mewakili saja saya pakai to be di sini ya. Jadi di sini auxiliary ini linking verb namanya. Jadi semua bentuk to be masuk namanya linking verb. Jadi bisa sebagai auxiliary ya be. Dan ini tadi ya continuous dia biasanya maknanya gitu kan. Jadi kalau ada be or to be bisa nanti makna continuous. Dan di sini verb phrase-nya dari to be di sini sampai di sini. Di sini satu kesatuan makna ya, yang nanti mewakili makna continuous itu ya, sedang terjadi. Dan di sini kata utamanya adalah verb ing-nya di sini. Dan nanti variasinya kalau di sini kan maknanya continuous, maka dia ing home di sini. Tapi nanti juga ada yang maknanya pasif, itu kita diskusikan di pertemuan yang lain nanti ada. Tapi di sini saya pakai contoh yang continuous dulu. Jadi secara umum nanti untuk verb phrase-nya biasakan kalau dia maknanya sedang, pakailah yang bentuk seperti ini. Ada to be, ada verb ing. To be-nya menyesuaikan ya past atau present-nya. Dan selalu lihat kalau menggunakan to be, subjeknya, bentuknya, kata benda atau nanti phrase-nya, jamak apa tunggal, countable atau uncountable, selalu dilihat untuk itu. Karena itu mempengaruhi tadi verb-nya, bentuk kata kerjanya. Seperti itu. Ya, sangat mempengaruhi sekali. Kalau enggak salah grammarnya. Walaupun maknanya benar tapi bisa grammarnya salah. Dan itu kalau nanti dalam penulisan yang resmi itu ya jangan sampai terjadi maksudnya kayak gitu. Oke. Tuh. Jadi phrase-nya ini. Oke. You can look closer to the pattern ya. Jadi Anda bisa nanti mencermati polanya. Seperti saya katakan ya, kalau Anda sebagai orang IT itu kalau melihat pola itu pasti langsung tahu ya pattern. Nah, bahasa pemrograman kan pola sebenarnya. Tinggal dicermatinya itu. Dibiasakan untuk melihat itu, dibiasakan ya kan. Ya karena ya itu ya kalau kebiasaan itu yang sulit biasanya. Susah untuk diubah gitu. Tapi itu bisa sebenarnya kan. Nah, terus pola berikutnya adalah auxiliary have di sini. Nah, ada penggunaan have plus main verb-nya atau nanti verb phrase-nya di kepalai atau dia mempunyai head word-nya bentuk past participle. Jadi past participle itu bentuk verb 1, verb 2, atau verb 3. Ada yang ingat? Atau verb 3? 2. Verb 2. Past participle? Verb 2? No. Verb 3? Verb 3. Ya, semangat sekali. Verb 3 ya, verb 3 itu. Kenapa? Saya sering ulang supaya Anda ingat aja ya. Verb 3. Kenapa? Ya. Karena kalau Anda lihat polanya have, enjoyed itu have plus verb 3 itu polanya ada perfect tense. Ya kan? Makanya kalau Anda membuat perfect tense, continuous tense itu hanya frase gitu. Ya. Dan tinggal nanti dicermati bentuknya. Bagaimana frase itu terbentuk betul, apakah pakai ing atau pakai yang verb 3 tadi. Cirinya dari mana? Ya lihat. Kalau yang continuous tadi pakai to be-nya is, am, are, was, were plus ing. Sedangkan di sini kalau Anda nanti pakai have, has, had followed by past participle, it must be in verb 3. Ya, jadi harus bentuk verb 3. Ya, karena contohnya sih pakai ed ya. Enggak terlalu kelihatan. Karena nanti yang irregular verb, kalau irregular verb aman. Verb 2, verb 3 ed. Yang irregular itu ya, yang irregular verb itu ya. Jadi kan ada yang verb 2-nya
tulisannya berbeda dengan verb 3-nya. Atau bahkan ada yang sama. Kalau yang sama sih aman, seperti cut. Itu verb 2-nya cut, verb 3-nya cut. Hit, pukul, atau pencet gitu ya. Hit the button gitu. Jadi hit ya hit, tak ada hitted, tak ada cutted. Karena itu irregular. Atau yang misalnya Anda yang sering pakai kan write jadi wrote itu verb 2. Written itu verb 3. Jadi hati-hati, terutama golongan yang irregular. Itu ya. Jadi past participle pastikan nanti di sini bentuknya verb 3. Nah, ada hati-hati misalnya gini. Oke, karena ini common mistake ya, saya maklum memang ini yang biasanya terjadi kesalahan di situ. Maka saya sambil fokus ke situ juga, sambil mengingatkan Anda kembali basic. Jadi pola. Jadi nanti kalau ketemu have, apa yang Anda gunakan bentuk kata kerjanya verb 3. That's it. Ya. Kalau ada ing, sedang, apa yang harus Anda lengkapi? Pakai to be ya kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Dan kemudian juga ada seperti ini, ada have, terus ada been, baru nanti inform. Ini the other variation, ya kan, of the tenses itself. Jadi ini perfect. Perfectnya dari mana? Perfectnya di sini penggunaan have has. Perfect continuous. Continuousnya dari mana? Dari head word-nya dia pakai ing. Loh, kok bukan verb 3 ya? Nanti tergantung nanti dia mau maknanya active or passive. Karena saya belum bahas pasif, saya nggak masukkan contoh pasif di sini dulu. Ya, yang aktif dulu. Jadi working loh. Kok bisa working bukan yang langsung ed? Kalau yang ed tadi kan nggak ada apa-apa. Setelah have langsung, ya kan verbnya. Setelah has langsung. Setelah had langsung. Tapi kalau di sini ada been. Been ini kalau bentuk dasarnya be. Kalau dia mau maknanya aktif setelah be plus verb ing kan. Itu kan patternnya gitu. Kenapa di situ harus been? Karena setelah has, had harus verb 3. Jadi be ketiganya kan bentuknya been jadinya. Arahnya kan ke situ. Kan nggak ada have be kan? Have been pasti. Ya kan? Nah, jadi itu perfect continuous ya. Nah, tapi di sini kata kerja utamanya di sini. Ya. Head word-nya di situ. Itu pattern. Jadi nanti biasakan itu. Kalau has been, had been, kalau dia maknanya aktif, sedang pakai ing. Kalau nanti pasif beda lagi. Ya, belum saya bahas, nanti belum saya masukkan. Terus selalu ingat kenapa di sini has. Be careful on the form of the subject. Everybody. Nah, kalau yang pas, perfect, nggak masalah. Mau jamak, tunggal, nggak masalah. Tetap had di sini ya. Nah, mau dia they, mau dia we, mau dia he, mau dia she, tetap ya sama had. Tapi hati-hati kalau nanti yang present perfect yang has, karena ada has yang singular, terus untuk yang singular subjeknya, terus ada yang have, ya, have seperti ini. Ya, ini kan melihat ini ya. Kenapa beda? Nah, itu yang bisa nanti Anda sambil cermati ya. Oke. Bagi yang sudah bisa jangan bosen ya, karena saya fokus ke semua yang terutama ini common mistake ya, jadi supaya mengingatkan juga yang lain. Wah, saya udah tahu Pak, nggak apa-apa. Ini saya ngasih yang belum tahu kok. Oke, seperti itu. Be careful. And then the next pattern of a phrase using modals. Ya, Anda pasti sudah sering membuat kalimat yang pakai modals ya. Dan pasti sudah ingat juga rules-nya. Jadi modalsnya kan biasanya verb phrase ini setelah modals ini verb 1 harus itu, tidak boleh yang lain. Jadi setelah modal langsung diikuti kata kerja bentuk dasar, nggak usah diapa-apain ya. Will come, jangan will coming, will came, jangan ya. Will come, might come. Will study, can study, jangan can studying, salah itu. Itu ya, jadi basic verb. Jadi Anda nanti bisa gunakan pola-pola ini untuk membiasakan ya. Jadi Anda baca aja ini berulang-ulang. Anda nanti akan terbiasa dengan pola dan rasa bahasa. Iya. Dengan membiasakan itu kalau ada, maksudnya kalau rasa bahasa itu kalau ada yang salah Anda ngerasain itu kayak aneh gitu. Nah, karena Anda biasa membaca, melihat, melatih yang betul kan gitu.
Biasa otomatis gitu. Tapi kadang suruh jelasin bingung gitu. Dan ini variasi dengan models yang lain juga. Tapi dengan penambahan apa? Setelah models tidak langsung verbnya, tapi ada auxiliary-nya. See? Sekarang Anda lihat patternnya kan? Ada be. Diikuti apa? Dia continuous ya. Ya, di sini bisa diikuti continuous. Ya. Ya. Jadi will jangan be listen, tapi will be listening. Kenapa harus listening bentuknya? Karena ada be-nya di situ. Tadi ada been kalau di perfect. Tapi kan setelah will kan harus basic. Ya will be, nggak bisa will been kan, nggak bisa. Yang been itu hanya bisa dengan has, have, and had. Itu patternnya. Gitu. Ya. Slow aja ya. Step by step aja. Ya. Jadi kenapa? Terus ada have. Nah kan? Ada have. Dan have perfect. Ini verb berapa? Arrive ini kata kerja berapa? Kedua atau ketiga? Kedua atau ketiga. Without atau. One. Choose one. Tiga. Yeah. Verb 3. Tiga. Yes. Because you have this. Because you have. Yeah. Because you had. Because you use have. Sorry. Because you use have. Ya itu. Jadi kata sebelum dan sesudah ya, itu berpengaruh. Jadi sebelum kata kerja nanti bisa ada auxiliary, ada to be, nanti mempengaruhi kata kerja utamanya, yaitu ya maksud saya ya. Jadi yang nanti perlu berhati-hati di pembentukan frase. Terus kalau di sini, nah ada have, tapi kok bisa listening? Ya, karena di sini ada been, ini yang penting. Kenapa di sini bentuknya been? Karena di sini ada have. Gitu ya. Karena perfect dia. Ya, pakai model dia perfect tense. Terus continuous. Ya, perfect continuous kan ada itu dia. Itu patternnya, variasi dari verb phrase itself. Jadi bagaimana main verbnya, bentuk dari main verb itu sendiri nanti dipengaruhi oleh bisa nanti auxiliary-nya, bisa nanti modelsnya yang dipakai sebelum atau yang dipakai untuk melengkapi main verb itu ya. Itu nanti coba kita lihat sama-sama. Ya, itu variationnya jika ada models diikuti be, have untuk auxiliary-nya. Dan bentuk verb atau main verbnya itu menyesuaikan nanti auxiliary-nya ya disesuaikan. Itu secara nggak langsung kan tensesnya itu. Dan ini fungsinya basically you have 5 function of verb phrases. Jadi ada 5 fungsi. Yang pertama verb phrase had sebagai head, verb phrase itu sebagai predikat ya, sebagai noun phrase modifiers, penjelas noun phrase, dan nanti adjective phrases, pelengkap dari adjective dan pelengkap dari verb sendiri. Ya, pelengkap itu memang harus ada di situ supaya jelas. Kalau penjelas itu tambahan informasi aja, itu maksudnya complement dan modifiers. Modifikasi itu tambahan informasi, tapi komplement harus ada di situ ya supaya tetap jelas. Kalau enggak hilang. Kita komplement dan modifier bedanya gitu ya. Nah, ini yang verb as verb phrase head. Nah, kalau ini kan kata sebagai head-nya tadi ya, sebagai head. Nah, jadi nanti kalau Anda lihat verb phrase pastikan itu head-nya ada dan bentuknya sesuai dengan tadi ya, nah, tensesnya bisa dikatakan seperti itu dengan formasinya. Jadi head-nya ada di sini. Ada ini namanya tadi auxiliary. Terus ini contoh yang pasif nih ada di sini masih. Will be bukan ing karena dia maknanya pasif nanti. Ya, bisa. Nanti variasinya bisa untuk di pasif juga. Jadi kalau pasif ini bentuk verb berapa? Painted. Ada yang masih ingat? Painted verb berapa? Mungkin karena belum dikasih tahu ya. Verb 3 apa verb 3? Verb 3, iya. Nanti kalau pasif verb 3. Iya. Oke, itu makna pasif. Kalau belum saya bahas juga belum saya jelaskan ke Anda mungkin masih bingung wajar. Oke, terus kalau ini ran ini kan. Nah, itu bisa verb 2 kalau dia aktif, simple past. Terus snorted. Jadi di sini bisa menjadi head ya, dan kata yang di situ adalah kelengkapan dari frasenya ya. Jadi yang saya lingkari ini head-nya semua.
Dan itu adalah kata kerja semua. Nah, seperti itu. Dan elemen yang lainnya itu adalah pelengkapnya. Berarti itu bagian dari frase kata kerja sendiri. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nanti pastikan kalau ada verb phrase, ada head-nya yang juga verb. Nah, gitu. Terus yang bentuk kedua adalah verb phrase as predicate, dan ini common ya, dan ini hal yang umum diperankan oleh verb phrase, umumnya di predikat. Verb ini sebagai predikat, ini kalau ini kata. Terus kalau verb phrase ini, I'm studying. Was broken. Nah ini saya lingkar ya. Have eaten. See the pattern? Nah, kalau was broken itu pasif ya, ini pasif ya. Broken itu pasif. Kalau pasif ini verb 3 juga nih pasif karena dia pasif. Oke, bukan ing. Kenapa bukan ing? Karena dia maknanya pasif ya, itu aja. Terus will finish pakai modals tadi ya. Nah, pakai modals. Will have earned modals auxiliary verb 3 ya kan? Terus the children have been being. Wah, perfect continuous. Nah. Ya, perfect continuous. Kalau mau pasif, the children have been being punished for 3 weeks. Jadi selama 3 minggu sedang dalam hukuman ya. Kalau mau pasif ya, tapi ini aktif. Have been being here. Bisa tambahkan here bisa. Telah berada di sini. Ya. Since 3 days ago, ya, sejak 3 hari lalu. Ya. Masih di sini, mereka nggak pergi-pergi. Teman Anda di kos Anda 3 hari nggak pulang-pulang. Ya, nyari wifi gratis. Nyari wifi gratis ya. Oke. Itu peran yang paling umum dari verb phrase sebagai predikat. Ya, jadi kalau ini dan predikat sendiri kan dia selalu sebenarnya fungsinya adalah menjelaskan subjek. Jadi predikat explain about the subject, talks about the subject, discuss about the subject. That is basically the function of predicate. Without predicate, the sentence is wrong. Biasanya gitu. Biasanya kan itu. And the meaning will be missing kayak gitu. Maksudnya. Jadi nanti maknanya pasti akan hilang, sisa salah tanpa predikat. Ya kan? Karena basically predikat kan ada verbnya gitu. And then this one, seperti saya katakan tadi, verb phrase bisa sebagai noun phrase modifiers. Ya, oke. Pelengkap noun phrase. Pelengkap dalam hal ini memberikan tambahan informasi. Ya, modifiers. Contoh, the woman aja kan sudah jelas sebenarnya kan. The woman just yell at me. Nah, kan jelas ya. Tapi kadang di situasi tertentu Anda perlu membuatnya lebih jelas kan. Anda perlu penjelas. Jadi di sini penjelasnya verb phrase. Penjelasnya apa? Reading the book. Oh, yang sedang baca buku itu yang meneraki saya, ya, meneriaki saya gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi ini penjelas, modify. And then next one, the dog is the puppy chewing. My dog is the puppy chewing. Nah, jadi ini yang mana? Yang chewing, yang mengunyah, yang sedang ngunyah, ngunyah. Ya, itu. Yang sedang makan lah, kayak itu tuh. Makanya ke situ. Oh, yang kepunyaan saya yang sedang ngunyah gitu, ya kan? Nah, di halaman situ, nah, kayak gitu. Terus sleeping, ini menjelaskan apa? Man. I saw the man. Which man? Sleeping. Who is sleeping on the bus? Okay. That modifies the man. To read, modify books. To eat, modify the noun food. And reported by the anchor. This is have passive meaning. Explain about the news. So that is one of the function of verb phrase. Jadi frase kata kerja ternyata bisa digunakan untuk
melengkapi kata benda, memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan benda atau noun phrase. Jadi seperti itu. And the next adjective complements. Nah, ini pelengkap yang nanti emang harus ada di situ supaya tidak hilang maknanya. Supaya maknanya jelas. Kalau hilang nggak jelas nanti. Contohnya sini. You should be excited. You should be excited. Ya, kalau itu kan nggak jelas nih kalau cuma sampai situ. Makanya ditambahkan verb phrase-nya. Ada verb phrase-nya di sini. Verb phrase-nya mana? Excited to study grammar. Dan di sini dia sebagai complement atau penjelas dari kata sifat, adjective, excited. Itu peran yang lain dari verb phrase itu sendiri. Terus kalau nanti kalimatnya my children are sad, my children are sad, the sentence is still unclear, so you should add the complement. Jadi harus tambahkan informasi lagi supaya jadi jelas. Kenapa sedih? Ya, to see their grandparents live. Jadi sedihnya karena melihat kakek neneknya pergi, ya, gitu, pulang ke rumah, ya, seperti itu. Ya, terus curious itu dijelaskan oleh to know why you drop her class. Di adjektif semua di situ. Ya, jadi menjelaskan adjektifnya curious. Ya, and then to learn about current events itu menjelaskan eager. Nah, bukan merek ya ini. Ini adjektif kata sifat. Menginginkan sungguh-sungguh ya untuk mempelajari kejadian yang sekarang sedang terjadi, current events, ya kan? Frightened, takut, ya. Adjektif dijelaskan oleh to ask for info, for a promotion, to ask. Jadi dia takut untuk mengajukan kenaikan jabatan, seperti itu. A pay raise, kenaikan gaji. Kadang kan kalau karyawan kan sungkan, takut. Nah, kali ini afraid to fly. Takut apa? Takut terbang. Afraid to fly. I'm irrationally afraid. This still unclear. So you add to fly. Afraid of spider, for example. Tapi afraid to fly. Kalau ini to fly. Oke. Pakai verb phrase ya. Nah, gitu. Jadi ini peran dari adjektif sebagai verb phrase sebagai penjelas dari adjektif ya, pelengkap dari makna adjektif yang dipakai di situ. Dan yang terakhir adalah ini. Verb phrase complement. Jadi verb phrase bisa jadi juga penjelas verb phrase yang lain. Ternyata bisa seperti itu. Nah, oke. Nanti seperti halnya ini. Kalau ini kan bentuk infinitif ya. Nah, nanti kita akan bahas ini sebenarnya. Oke. To attend. Nah, ini sebenarnya sebagai verb phrase infinitif itu bisa dikatakan sebagai verb phrase kalau Anda sebutkan itu ya. Nah, ini dipakai untuk menjelaskan kata kerja. Have, intense, happen. Nah, kan? Itu. Ya, variasinya. Terus bisa juga nanti selain infinitif bisa juga dia base form ini loh. Jadi kalau Anda cermati nanti kalau seperti ini bukan double verb ya. Jadi ini verbnya tidak ganda, tapi di sini adalah variasi dari verb phrase dan ini bentuknya basic form. Jadi nanti ada ya di pertemuan berikutnya juga kita bahas ini. Ya, makanya nanti kalau masih bingung saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi basic form karena ada sesuatu nanti ya basic form itu infinitive without to gitu ya. Jadi beberapa kata kerja nanti kalau dipasangkan dengan kata kerja lain bukan to infinitive tapi basic form. Seperti contohnya come start the fire, helps manage, come wash, ya, kan? Nanti head wash, nanti di makna-makna tertentu nanti without to ya nanti kita bahas juga ini. Tapi yang fokus kita adalah di sini sebagai verb phrase dia menjelaskan atau melengkapi dari verbnya itu sendiri. Itu maksudnya. Jadi variationnya itu ya untuk verb phrase sendiri. Jadi tidak hanya sekedar sebagai predikat secara umum, tapi bisa juga sebagai penjelas yang lain juga. Penjelas dari noun phrase, penjelas dari verb phrase, ya kan? Juga, ya kan? Sebagai modifiers, ya gitu. Jadi nanti secara umum di kalimat
verb phrase bisa Anda temukan di bagian-bagian itu. Yang perlu difokuskan pertama adalah di predikat itu dulu aja ya. Nanti yang lainnya nanti bisa sambil mengikuti. Karena itu yang paling penting menurut saya. Yang harus dipahami dulu elemennya. Okay. Let's do the exercises. Yeah. This is the sentences, and you have to identify and decide the underlined word is helping verb, main verb, or verb phrase. Jadi Anda simpulkan kata yang di garis bawah apakah itu helping verb, main verb, or verb phrase. Ya, boleh dicoba. Oke, number one ya. Saya tunjuk aja ya. Misalnya kalau yang tadi jawabnya di chat itu aja saya. Udah bisa itu udah ketebak orangnya nanti. Oke, number one. Coba number one dulu ya. Hanif Priyambudi. Hanif Priyambudi. Are you with me? Ya. Number one, please. Kalau masih bingung tebak nggak apa-apa. Masuk mana? Cooking. Masuk, verb. Hah? Sorry? Verb parts. Verb phrase. Oke. Yeah. Verb phrase. Oke. Masuk verb phrase. No. No. Rita Ayuning Tias. Mbak Rita, coba saya kebandingkan nanti. Rita Ayuning Tias. Rita, Mbak Rita. Ya. Yeah. Halo? Are you here? No. Hidayatullah Fajar. Hidayatullah Fajar. Helping verb. Helping verb. Mas Hidayatullah. Oh enggak. Oke ya. Oh Mbak Rita ada. Oke. Enggak apa-apa. Helping verb. Oke, sudah diwakili oleh Mas Hidayatullah. Helping verb. So, yes, correct. Ya. Helping verb. So was is helping verb. Ya. Oke. Oke. Jadi oke. Kalau nanti trouble di mic-nya di chat aja ya. Nah, karena kan itu hal yang teknikal jadi nggak apa-apa. Oke, number 3. Reza Fahlevi. Number 3. Reza Fahlevi. Reza Fahlevi. Sometimes connections can give us very difficult situation ya. Nomor 2-nya enggak, Pak. Ya? Nah, Nomor udah tadi nomor 2, helping verb. Ya, number 3. Number 3. Reza Fahlevi. Khairul Rohman. Khairul. Gimana, Pak? Ya, Khairul. Number 3. Main verb. Main verb. No, verb phrase. Verb phrase itu. Verb phrase. Number 4, coba. Number 4. Rakan Ditya, coba. Number 4, Mas. Rakan. Phrase. Number 5. Number 4. Helping verb, main verb, verb phrase.
Verb phrase. Verb phrase, yes, correct. Good. Okay. Number number 4 tadi verb phrase ya? No, the helping verb. Number 4 helping verb ya. This is helping verb. Number 4 helping verb. Main verbnya ini, main verbnya itu. Ya, itu. Sorry ya. Number 4, saya terdistracted oleh Mas Raditya itu ngurus rambut itu. Mas Raka, Mas Raditya itu nomor 5 apa? Mas Raditya nomor 5. Nomor 5 was itu helping verb. Ayo. Helping verb, yes. Helping verb. Oh, correct. Yeah, good, Mas Raditya. Nice hair. Okay, number 6. Ade Indra kayaknya. Ade Indra Yuda Pratama, nomor 6. Saya ngecat lagi. Oke, saya ketik boleh ketik aja. Seperti saya bilang kalau I need your help. I'm in serious trouble. Who's that? Ketik boleh Mas Ade. Silakan. Saya tunggu. Oh, yes, sir. Okay, verb phrase. Yes. Verb phrase number 6. Correct. Verb phrase. Okay, good. Okay. Number 7. Nomor 7 ya. Rita Ayuning Tias. Ketik coba, Pak. Kalau nggak bisa pakai mic. Number 7. Mbak Rita Ayuning Tias. Main verb number 7. Yes, correct. Yeah, very good. Yeah. Number 8, 8. 8. Bayu Setyo Wibowo. Number 8, Bayu Setyo Wibowo. Nomor 8. Main verb, Pak. Main verb? Nope. Nope. Not the main verb. Sorry. Maulidan, number 8 still. Maulidan. Verb phrase. Verb phrase. Good. Yeah. Yeah, correct. Yeah. And then number 9. Number 9. Muhammad Aditya, number 9. Muhammad Aditya Wijaya, number 9. Okay, main verb. Yes, correct. Good. Yeah. And then last one, number 10. Sylvia Indra Maulina. Number 10. Sylvia Indra Maulina. Yeah, number 10, please. Verb phrase. Verb phrase? Nope. Nope. Okay, Dava. Dava Zikri Mawadin. Dava. Still number 10. Yeah. Dava. Number 10. Dava, are you here with me? No. Velda Putri Widya Rahmawati. Velda. Number 10 still. Velda. Verb phrase. Nope. Not a verb phrase. So, what is it? Helping verbs. Helping verb. Yes, correct. Yes.
Thank you, Mbak. Yeah, very nice. So be careful ya. Jadi that is common problems ya. And itu that is common. Jadi common problem dan itu hal yang biasa lah ya. Jadi so it stresses that we need more exercises gitu ya, menegaskan bahwa kita butuh banyak latihan aja sebenarnya. Itu ya basically seperti itu. Nah, untuk lanjutkan latihannya ya, thank you for those who have participate ya. For the next exercises, nah, latihan lanjutannya nanti saya minta Anda kerjakan ini ya untuk berlatih. Kan nggak semua terlibat tadi sebenarnya kan soalnya. Sayang kalau nggak terlibat. Nah, ini latihan tambah. Ini latihan ya, bukan tugas. Latihan. Jadi saya minta Anda latihan, tapi nanti memberikan bukti latihan. Tapi bukan tugas. Anda nggak ngerjain pun nggak masalah sebenarnya kan. Tapi ya itu tadi, nilai exercisesnya, activitiesnya nggak ada. Gitu. Nah, perintahnya sederhana saja. Highlight the noun phrase and the verb phrase. Jadi nanti ini fokusnya kedua ya. Ada frase benda, frase kata kerja dari pertemuan yang lalu sampai sekarang. Terus saya minta Anda untuk setelah tahu itu noun phrase-nya apa, terus dilingkari atau ditandai lah, terserah Anda mau highlight warna yang berbeda boleh, mau dilingkari juga boleh. Nanti ditandai bahwa ada head word-nya. Berarti kalau head word itu satu kata ya, baik noun phrase satu kata, verb phrase satu kata utamanya. Begitu. Terus terjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Indonesianya. Gitu. Untuk melatih Anda membandingkan aja, oh kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, bahasa Indonesianya seperti ini. Dan saya pesankan kalau Anda memakai mesin penerjemah apapun itu, selalu baca lagi bahasa Indonesianya. Jangan hanya percaya langsung seperti itu. Baca lagi bahasa Indonesianya, kalau terjemahnya bahasa Indonesia, sudah bahasa Indonesia belum? Itu pesan saya. Anda bandingkan dengan tadi bahasa Inggrisnya seperti apa, informasi yang ada di itu, bandingkan bentuknya di bahasa Indonesia, informasinya masih sama. Ini untuk bahan kita diskusi di pertemuan selanjutnya. Jadi ini latihan, tapi Anda kumpulkan latihannya sebagai bukti bahwa latihan. Untuk minimal requirement-nya terserah Anda mau 5 boleh, tapi jangan sampai 1, itu kan nggak umum kalau hanya ngumpulin 1 kalimat. Effortnya kan nggak ada. Kalau bisa cuma 1 paragraf inilah Anda lihat. Nanti verb phrase, noun phrase-nya lumayan itu. Dalam 1 paragraf boleh. Ya. Dan sebanyak mungkin lah kalau Anda bisa lebih banyak itu lebih bagus. Seperti itu. Dan untuk deadline-nya tidak ada deadline karena namanya latihan. Terserah Anda mau kerjakan kapanpun sesuka Anda. Saat Anda punya waktu senggang, Anda kerjakan. Tapi jangan lupa nanti untuk diserahkan bukti bahwa Anda sudah latihan. Untuk bahan diskusi kita sih saya juga akan memanfaatkan itu untuk bahan diskusi kita di pertemuan selanjutnya sebenarnya. Untuk kita bisa belajar sama-sama, sharing sama-sama kesulitannya apa. Kayak gitu. Kalau kita bicara memahami kalimat, salah satunya gitu, dan dengan tema yang kita sudah bahas, noun phrase dan verb phrase itu sendiri. Seperti ini. Oke. Untuk linknya nanti saya share di WhatsApp. Untuk link pengumpulannya. Dan ini sudah saya upload di Waskita dan di Waskita saja kayaknya. Saya coba di web browser nggak bisa-bisa seperti itu ya. Nanti bisa tolong share teman-teman yang lain. Nah, ada pertanyaan mungkin, questions, especially about the exercises that you have to do at home. Jelas ya? Cara kan itu. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa WA seperti biasa. Oke. Terima kasih. Kalau belum ada pertanyaan untuk saat ini, thank you for today, for the interesting class with you. Yeah, thank you very much. I learned a lot from you. Yeah, I hope what I share to you will be useful for you in the next few.